أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Kaum muslimin, Bapak Ibu wali santri serta para santri dari Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Azam yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur tidak lupa kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluh atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Baik itu nikmat Islam ataupun nikmat iman serta nikmat sehat. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan untuk qudwah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat serta salam juga tercurah untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau dan seluruh umatnya yang senantiasa berusaha untuk menegakkan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu wali santri serta para santri yang semoga Allah muliakan, perkenalkan, nama saya Miftahul Ulum. Saya diberikan amanah untuk menjadi mudir pesantren, pimpinan pesantren Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Azam, lembaga pendidikan yang hari ini putra dan putri Bapak Ibu semuanya bersekolah atau belajar di pesantren kami. Di kesempatan yang baik ini, di acara khutbah ta'aruf ini, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Maka hal pertama yang ingin kami sampaikan adalah kami selaku pengurus Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Azam mengucapkan selamat kepada para santri dan juga seluruh wali santri, khususnya santri kelas 7 yang telah resmi bergabung atau menjadi bagian dari keluarga besar Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Azam. Semoga nantinya santri-santri yang baru atau santri kelas 7 ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempuh pendidikan di pondok yang kita cintai ini. Kemudian selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya yang telah mempercayakan pendidikan putra dan putri Bapak Ibu semuanya di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Azam, dan kami yakin apa yang telah Bapak Ibu pilih itu merupakan sesuatu yang sudah tepat, karena pondok pesantren kami yaitu Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Azam dalam hal pendidikan mengedepankan akhlakul karimah dan menitik beratkan kepada ulum syar'i serta pendidikan ilmu-ilmu yang lain. Oleh karenanya kami juga ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu semuanya bahwa belajar ulum syar'i atau menempuh pendidikan ilmu agama merupakan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan sesuatu yang nantinya akan bisa memudahkan jalan kita untuk bisa mencapai atau mendapatkan syurganya Allah sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang mulia, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, rawahu Muslim. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya menuju surganya Allah Jalla Jalaluh. Kemudian di pondok pesantren kami, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Azam, ya sebagaimana yang kami jelaskan di awal, kami dalam hal mendidik dan membimbing para santri berusaha untuk mengedepankan akhlakul karimah dan berusaha untuk menjadikan santri-santri kita selain menjadi seorang alim, menjadi orang yang faqih, juga menjadi para santri yang memiliki adab dan akhlak yang baik. Karena
Kata Nabi Allah Muhammad SAW, tidak ada sesuatu yang paling memberatkan di yaumul mizan nanti melebihi beratnya timbangan akhlakul karimah. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, ya, laisa syai'un athqal fil mizan yaumul qiyamah min husnul khuluq, ya, atau kama qala, ya, tidak ada sesuatu yang lebih berat timbangannya pada hari mizan nanti melebihi beratnya husnul khuluq, akhlak yang baik. Dan kemudian Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, tentunya sebagai orang tua kita menginginkan agar putra dan putri kita nantinya menjadi seorang anak yang soleh, menjadi anak yang dia berakhlak, menjadi anak yang dia taat kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena dengan kita memiliki anak yang soleh, anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi qurrata ayun untuk kita, akan menjadi anak-anak yang membuat kita bahagia nanti, baik itu di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh seorang ulama yang bernama Hasan Al-Basri, ma syai' aqarru li 'ainil mu'min min an yara habibahu fi ta'atillahi jalla wa ala. Tidak ada sesuatu yang paling bisa membuat seorang mukmin tersenyum atau bahagia melebihi bahagianya melihat orang-orang yang dia cintai, baik itu istri-istrinya maupun anak-anaknya, menjadi orang-orang yang dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, alhamdulillah di 3 hari ini, ya, para santri maupun wali santri telah menyelesaikan kegiatan masa orientasi santri atau masa pengenalan lingkungan sekolah selama 3 hari. Di hari yang pertama, masa orientasi santri diisi oleh bagian sekolah, ya, untuk mengenalkan program-program yang ada di sekolah, target-target yang ada di madrasah, di mana di bagian madrasah ini dikepalai oleh Ustadz Yusuf Imam Maulana. Kemudian di hari selanjutnya, yaitu hari Selasa, hari kedua, kegiatan masa orientasi diisi oleh bagian kesantrian, ya, di mana bagian kesantrian ini merupakan bagian yang mengurusi santri di luar jam sekolah, ya, atau ketika di asrama. Dan di bagian kesantrian ini dikepalai atau diketuai oleh Ustadz Abi Munawar. Kemudian di hari yang ketiga, alhamdulillah masa orientasi santri diisi dengan kegiatan pemaparan program kerja dari bagian tahfidzul Quran. Dan bagian tahfidzul Quran ini merupakan bagian khusus yang ada di pesantren kita, karena tahfidzul Quran merupakan program unggulan dari ma'had yang kita cintai ini. Dan di bagian tahfidzul Quran dikepalai oleh Ustadz Adi Sucipto di bagian ikhwan, kemudian yang di akhwat dikepalai oleh Ustadzah Husniyah, ya. Dan semoga para santri maupun wali santri yang telah menyimak program kerja dari bagian-bagian yang kami sebutkan tadi bisa lebih paham, ya, dengan program-program yang ada di pesantren kita, sehingga nantinya insya Allah bisa lebih memudahkan, bisa lebih memahamkan santri ketika nanti sudah kembali ke pesantren. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, di kesempatan yang mulia ini kami juga ingin menyampaikan, ya, visi dari Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Azam, bahwa Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Azam memiliki visi berusaha untuk menjadi pusat penghafal Al-Quran terbaik, ya, yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ala manhaj salafil ummah, sesuai dengan manhaj salaful ummah, sesuai dengan pemahaman para salaf, ya, khususnya 3 generasi terbaik, yaitu generasi sahabat, generasi tabi'in, dan generasi tabi'ut tabi'in, dan berakhlakul karimah serta mampu mengajarkan ilmunya kepada umat. Ya, kami berharap, ya, para Bapak Ibu semuanya bisa memahami bahwa di antara program unggulan atau prioritas di pesantren kita adalah berusaha untuk menjadi pusat penghafal Al-Quran terbaik, sehingga untuk kegiatan tahfidz ini memang memiliki porsi yang paling banyak, ya,
dalam sehari bahkan bisa program tahfidz dilaksanakan sebanyak 3 kali ya. Dan kami berharap ya di jenjang SMP nanti ya para santri bisa menyelesaikan hafalan Al-Quran sebanyak 10 juz. Kemudian di jenjang MA kami juga mentargetkan para santri bisa menyelesaikan hafalan sebanyak 15 juz. Kemudian Bapak Ibu wali santri yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, di masa pandemi ini kami dari pengurus pondok pesantren telah menyiapkan 2 konsep pembelajaran. Yang pertama adalah konsep pembelajaran tatap muka atau PTM, di mana di konsep pembelajaran tatap muka santri insya Allah akan didatangkan ke pesantren. Dan tentunya pembelajaran tatap muka ini akan bisa terlaksana apabila izin dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Semarang, izin dari kelurahan, dan juga izin dari pihak kecamatan turun atau terbit. Dan ketika izin ini turun, maka insya Allah kami dari pihak pesantren akan menyampaikan kepada Bapak dan Ibu semuanya jadwal kedatangan para santri ke pesantren. Kemudian konsep yang kedua adalah konsep pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau daring, ya, di mana konsep pembelajaran jarak jauh ini akan kita laksanakan apabila izin untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka ini belum bisa. Izin dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Semarang, izin dari pihak kelurahan dan kecamatan, serta izin dari pihak yayasan belum bisa turun, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu semuanya, kepada para santri, untuk pembelajarannya akan kita laksanakan secara jarak jauh dan santri belum bisa kembali ke pesantren. Dan tentunya apabila pembelajaran jarak jauh ini kita laksanakan, kami selaku pengurus pesantren juga memohon bantuan kepada Bapak dan Ibu para wali santri untuk membantu mengawasi dan membimbing Ananda di rumah dalam proses pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu yang Allah muliakan, di khutbah ta'aruf ini ya, di penghujung khutbah ta'aruf ini kami pengurus pesantren memohon doa kepada Bapak dan Ibu semuanya agar kami para asatidzah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keikhlasan dan diberikan kesabaran di dalam membimbing Ananda. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya kelak. Kita tutup kegiatan masa orientasi santri ini, kegiatan khutbah ta'aruf ini dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.